jadi harus jujur, jangan kita bilang saya bisa ini Iya. begitu Tahu-tahu dicoba dites nggak bisa, nggak ya, Bu, ya? bisa. Nah itu nggak jujur Iya, kan. benar. Kamu tahu nggak apa artinya menjadi seorang calon taruna Poltekkip misalnya? Untuk apa sih dia mengikuti pendidikan itu? Mau kemana sih dia? Jadi tidak ada pungutan dan tidak boleh ada gratifikasi atau apapun selama proses seleksi. Halo Sobat Pengayaman, selamat datang di Yaman Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Beliau saat ini telah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Beliau adalah salah satu wanita yang sangat inspiratif. Ibu Sortadli Malumban Tobing, selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik, Desta, terima kasih. Baik Ibu, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penerimaan calon taruna Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tahun 2023. Kita akan berbagi informasi terkini mengenai tips dan trik kiat-kiat bagaimana cara peserta bisa melewati tahap demi tahap dengan percaya diri, Bu. Iya. Untuk saat ini kan seleksi peserta calon taruna Poltekkip dan Poltekkim sudah melewati yang namanya seleksi administrasi. Berarti sekarang kita akan melewati tahap seleksi kompetensi dasar, Bu. Iya. Untuk di Bandar Lampung sendiri, Bu, seleksi kompetensi dasarnya kapan ya, Bu? Kita akan mulai hari Sabtu, tanggal 17, ya selama 5 hari. Dan pesertanya lebih dari 1.000, ini luar biasa peminatnya ya. Banyak peminatnya ya, Bu. Dan Poltekkip ini adalah sekolah kedinasan yang sangat diharapkan menjadi kader pemimpin ke depan ya, sehingga yang diterima menjadi taruna itu haruslah orang-orang pilihan yang terbaik dong ya. Nah, maka seleksinya pun sedemikian tahapan-tahapannya, ada beberapa tahap dengan saingan-saingan yang cukup berat gitu. Maka perlu persiapan yang optimal dari para calon taruna, latihan soal, karena kalau yang dibilang kompetensi dasar ini kan nanti seleksinya dengan CAT ya, dengan computerized ya. Nah, anak milenial sih pasti bisa lah ya untuk apa klik, tapi masalahnya menganalisa masalah ya, soal-soal yang diberikan itu apakah memahami ya, nanti jangan keburu terlalu pede juga, tahu-tahu nggak teliti ya itu. Jadi perlu latihan dan itu ada soal-soal yang bisa dipelajari di bank soal ya. CAT sistem tuh ada di online, bisa juga ikut latihan di BKN juga ada, saya dengar juga ada kalau mau ikut latihan-latihan seperti itu ya. Persiapkan diri dengan baiklah. Persyaratan umumnya apa aja itu, Bu? Kalau untuk secara fisik ya, sudah dilewati. Tentu teman-teman kan ada tinggi dan berat badan ideal ya, untuk laki-laki itu 170 dan juga nilai potensi akademiknya sejak dari SMA itu tidak boleh di bawah angka 7 gitu kan nilainya rata-ratanya. Nah, itu semua sudah dilewati karena sudah tes administrasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana menyiapkan intelektualnya, kemampuan belajar, karena nanti CAT itu ada beberapa item ya, ada kewarganegaraannya, ada pengetahuan umumnya, ada juga kecerdasan intelektualnya, makanya ya belajarlah menguasai teknik-teknik menjawab yang cepat tapi tepat gitu. Ada nggak sih, Bu, tips atau trik gimana caranya peserta bisa mempersiapkan seleksi kompetensi dasar ini, terutama kemampuan intelijensia mereka, bagaimana sih cara bisa meningkatkannya gitu, Bu? Nah, tahun ke tahun saya lihat ini angka yang menjadi passing grade itu makin tinggi Iya, Bu. Makin tinggi karena saya lihat gini, ala bisa karena tinggi biasa. Badan juga. Iya. Tinggi terus. Soal-soal itu kalau makin dilatih, ibaratnya kalau kita mau ujian gitu ya, makin kita sering baca soal, makin sering kita latih itu, kita makin menguasai, latihan ya, tahu terus, kita Bu, cepat menjawabnya dengan cepat dan tahu teknik. Jangan sampai kehabisan waktu ya, kita stuck dengan soal yang rumit, yang sulit, yang kita nggak bisa. Lebih baik kita cepat, yang kita bisa nanti diberi waktu kita untuk mengulang lagi, review lagi mana soal-soal yang belum terjawab gitu ya. Karena bagaimana cara kita memanajemen waktunya gitu ya, itu yang paling penting, waktu. Nah, bicara soal waktu, kita memang
nggak bisa simsalabim pas hari H mau ujian baru kita bilang aku mau tepat waktu, nggak bisa. Nah, untuk menyiapkan menjadi orang-orang yang terampil, orang-orang yang kompeten itu membiasakan tertib dan disiplin mengatur waktu itu merupakan keharusan. Anak-anak zaman sekarang kan nanti dulu lah, nanti aja, ntar lagi, itu yang seperti itu kita akhirnya ketinggalan. Nah, itu harus dibiasakan dari sekarang. Cara kita menjaga kesehatan, Bu, sebelum melalui tes demi tes itu cara kita menjaganya bagaimana? Betul. Nanti kan ada setelah ini ada tes kesemaptaan ya, tes fisik ya. Tes fisik itu misalnya kita kemampuan lari ya, mengelilingi lapangan misalnya kayak gitu ya. Itu juga stamina kita menjadi stabil kalau kita setidaknya 1 bulan itu kita rutin konsisten latihan untuk kita berlari ya. Nggak bisa mau minggu depan ya sehari atau 2 hari sebelum baru latihan lari. Nah itu nggak mungkin sanggup ya, karena kita mengelilingi lapangan itu minimalnya 6 kali. Lebih banyak lebih bagus. Nilai kita lebih tinggi. Makanya kita harus melatih diri dan itu konsisten setiap hari. Terus ya selain kalau pola makan otomatis harus teratur. Bukan soal banyaknya loh ya, teratur. Istirahat yang paling penting. Nah ini yang kadang-kadang anak milenial ini ya kadang-kadang terlena dengan apa? Keasikan gadget ya kan? Baca, nonton, akhirnya waktunya toto udah lewat tengah malam. Ya gimana dia mau bugar? Bagaimana dia mau tertib waktu kalau sudah terlalu larut istirahat? Nongkrong, ya kan? Habis waktu. Itu. Habis ya? waktunya. Iya. Saat menghadapi berbagai macam tahapan demi tahapan itu biasanya kan tingkat stres kita meningkat. Betul. Ada nggak sih Bu tips dari Ibu gimana caranya kita mengelola stres dengan baik gitu? Nah kalau soal stres ya itu kan biasanya muncul ketika orang memaksakan diri. Nah kalau dia sudah seperti tadi saya bilang mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya kan, nah terus konsisten, terus dia menyadari bahwa masa depan itu, rezeki itu, juga tempat kita mengabdi itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, gitu. Jadi kita nggak boleh juga memaksakan diri, misalnya, ya. Ada kalanya pernah di Banten waktu itu ya, udah mau deket ujian malah jatuh, dia ikut lomba pertandingan waktu itu Agustus ya, pertandingan naik panjat pinang itu. 17 Agustus. Nah, padahal mau ujian kesemaptaan. Jadi kita juga yang harus menjaga, menyiapkan diri itu artinya juga menjaga diri kita. Udah tahu kita misalnya mendekati tes, ya yang kegiatan ekstra beresiko tinggi seperti itu ya, gak usah lagi kita sebaiknya dihindari. Gambling lah ya. Gimana nanti resiko yang harus kita sudah siasati atau sudah kita cegah sebelum itu terjadi. Hindari kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi. Nah, terlebih kita perlu berserah diri sama Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan sudah tentukan, kita mau berada di mana, ya rezeki kita di mana, bekerja di mana. Kalau bukan di situ, ada yang sudah 5 kali tes nggak lolos, terus lalu sudah sampai tingkat stres. Saya bilang loh, coba jangan fokus di situ gitu ya kan kita harus menguji maksudnya kita harus menelusuri, menyelidiki sebenarnya rezeki kita ada di mana, masa depan kita ada di mana. Jadi kita perlu untuk merelakan diri, ambisi itu dihindari ya, lebih optimis. Lebih dengan semangat, bukan ambisi itu kita sudah terlalu yakin dan kita memaksakan harus jadi seperti itu, padahal belum tentu gitu ya jalan masing-masing orang. Karena dari misalnya yang ikut peserta 1000 sekian kan yang peluang kosongnya cuma 300 misalnya, kan berarti 700 sekian harus merelakan dirinya, dia tidak berada di situ ya kan, berarti harus sudah menyadari bahwa tiap-tiap orang ada jalannya masing-masing. Rela ya. Iya, ikhlas seperti itu. Usaha kita maksimal, tapi kemudian keputusan itu tentu
dari Yang Maha Kuasa itu ya. Nanti kan di seleksi Poltekkip dan Poltekkim itu ada seleksi wawancara, Bu. Nah, kriteria apa sih, Bu, yang diharapkan oleh kementerian ini untuk calon taruna Poltekkip dan Poltekkim, Bu? Betul. Yang pertama namanya wawancara, kita butuh kemampuan komunikasi ya. Kemampuan berkomunikasi, menyampaikan isi pikiran dia tuh apa, nyambung nggak pada saat pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, dia paham nggak? Ya, itu sebenarnya satu test case ketika dia bekerja. Jangan sampai instruksi dengan yang diberikan instruksi itu dia tidak nyambung atau tidak paham. Akhirnya tentu implementasi atau pelaksanaan instruksinya berbeda dengan yang diharapkan oleh pimpinan itu ya. Jadi yang pertama dia tenang ya, mendengarkan dengan baik sebelum menjawab. Juga di dalam menjawab itu pun harus dengan jelas ya, dengan jelas, dengan teratur, bahasa yang memang sederhana, tidak kita muluk-muluk seperti itu ya, dan juga kita menyampaikannya itu dengan bahasa yang bisa komunikasi dua arah gitu ya. Jadi kita nggak cerita sendiri seperti itu ya, benar-benar kita antara wawancara dengan wawancara tuh bisa ada komunikasi dua arah. Nah, nanti ada performance, kita harus menampilkan kemampuan kita apa. Misalnya kita bilang keterampilan, kita keterampilan bisa bahasa Inggris misalnya, ya. Jadi harus jujur, jangan kita bilang saya bisa ini. Begitu dicoba, nggak bisa. Nah, itu nggak jujur kan. Terus apalagi misalnya untuk penjaga tahanan, ini kan Poltekkip itu pastinya calon taruna yang nanti ada dipersiapkan untuk pemasyarakatan ya, penjagaan tahanan. Ya, kalau dia bisa main musika, dia bisa bela diri itu diberikan, ditunjukkan. Gitu. Keterampilan apapun bisa jadi ya, Bu, itu bisa dijelaskan. Yang penting jujur. Iya, itu jujur, sehingga ketika dia menyampaikan jawaban juga nggak gagap, nggak gugup, nggak grogi, karena ya itu dia menceritakan dirinya sendiri, bukan orang lain kan gitu. Penguji juga menilai bagaimana dia berkomunikasi, sikap dia, santunkah, atau dia mungkin istilahnya ya, memaksakan diri, tidak bisa berkomunikasi dengan baik itu. Seandainya nanti peserta ini lolos, Bu, peserta ini lolos, kemudian mereka melakukan pendidikan, peluang karir seperti apa sih, Bu, yang akan mereka dapatkan gitu, Bu? Kita kan di sana Poltekkip dan Poltekkim itu 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, sebelum lulus nanti mereka ada kesempatan untuk PKL, namanya praktek kerja lapangan. Jadi mereka akan bisa, kalau Poltekkim ke kantor-kantor imigrasi, Rudenim seperti itu ya. Kalau Poltekkip ilmu pemasaran ke Lapas, ke Rutan, ke Bapas. Nah, dari situ mereka akan mengetahui kecenderungan atau jurusan mana yang potensi dalam diri dia lebih dominan gitu ya. Nah, itu nanti akan disalurkan pada saat dia membuat penelitian, tugas akhir dan sebagainya itu. Nanti dia akan ke sana. Misalnya pada saat dia mengambil jurusan tentang PK. Nah, nanti pada saat dia keluar SK-nya itu dia sudah keluar sebagai JFT, pembimbing kemasyarakatan. Gitu kalau di pemasyarakatan. Jadi kalau di imigrasi juga seperti itu, pemeriksa keimigrasian, sudah langsung ke pemeriksa keimigrasian. Jadi itu nanti kalau ditekuni, nah ini kuncinya, kata tekun ya. Tekun tuh artinya apa? Nggak langsung enak gitu, begitu lulus langsung enak duduk bagus gitu di tempat yang enak, dengan posisi yang enak, dengan tugasnya nggak bisa seperti itu. Siap menghadapi apapun tugas yang diberi, tekun ya. Tekun, lakukan dengan sepenuh hati ya, dan mau belajar, kita akan naik terus, karirnya itu akan sesuai dengan jenjang kepangkatan dan peluang jabatan yang ada. Berpeluang berarti ya, Bu? Iya, sangat-sangat. Yang tadi saya sampaikan, sekolah kedinasan di Kementerian Hukum dan HAM sementara ini baru 2 itu, Poltekkip dan Poltekkim. Maka lulusan dari Poltekkim inilah yang nantinya akan menjadi kader pemimpin bagi Kementerian Hukum dan HAM. Iya, seperti itu. Saya termasuk salah satu dari lulusan
sekolah ikatan dinas itu gitu. Dan banyak lagi yang saat ini posisi penting di Kementerian Hukum dan HAM adalah lulusan dari sekolah kedinasan ini seperti itu. Jadi semangat dan yakin sekolah, tapi jangan dulu pasti nih aku jadi sesuatu. Kerjakan dulu, semangat ya selama pendidikan, ikuti semua proses dan tekun. Nah itu tadi, tekun artinya tekun itu menghadapi apapun masalah atau tantangan dan kesulitan itu kita mau belajar untuk naik kelas dan naik kelas. Tips dan triknya gimana nih Bu untuk bisa terus belajar, terus berprestasi gitu Bu, sampai mendapatkan posisi seperti Ibu mungkin? Iya, mungkin sebenarnya Ibu punya tips dan triknya. Iya, kita bekerja itu disyukuri ya, disyukuri bahwa bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM itu disyukuri, suatu anugerah yang sangat berarti ya dalam hidup saya, sehingga saya bekerja dengan sukacita ya, dengan gembira, nggak mengeluh, nggak melihat yang susah dan beratnya. Apapun yang kita hadapi, hari-hari pekerjaan kita itu adalah suatu proses untuk kita semakin diberi kemampuan, semakin kita seperti kita sekolah ya, sekolah dapat ilmu, dapat pengetahuan, belajar, terus kita ujian untuk kita naik kelas sampai lulus gitu. Lulusnya di mana? Kalau kita menjadi bagian dari Kemenkumham, yaitu lulusnya kalau purna bakti dengan bekerja dengan baik gitu. Itulah kebanggaan kita, itulah harapan kita setiap orang yang masuk dari keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM nanti pun keluar tamat yaitu menjadi purna bakti yang selamat dan dalam keadaan baik. Lalu Ibu ada nggak sih Bu kata-kata motivasi nih buat peserta calon tes Catar Poltekkip dan Poltekkим ini? Iya, ikuti terus setiap tahap dengan semangat, dengan optimis ya, dengan upaya yang maksimal. Ya, tentu dengan belajar dan persiapan yang maksimal membuat kita yakin ya, tapi terlebih kita berserah kepada Tuhan. Artinya apapun hasil keputusannya itulah yang terbaik untuk masa depan adik-adik sekalian ya. Jadi lakukan yang terbaik, tapi juga jangan kita memaksakan dengan segala cara, berbagai cara atau menghalalkan segala cara ya, karena bagi kami Kemenkumham ini ya membutuhkan orang-orang yang berintegritas, berkapasitas dan memiliki kualitas diri yang baik, sehingga nantinya pun akan menjadi kader-kader pemimpin ke depan yang membawa kemajuan buat Kementerian Hukum dan HAM. Dan satu lagi saya garis bawahi dan sangat-sangat saya tekankan ya, tidak ada janji-janji yang teman-teman terima ya, karena itu semua adalah proses seleksi yang murni ya, jadi tidak ada pungutan dan tidak boleh ada gratifikasi atau apapun selama proses seleksi ya. Dan jangan mudah percaya, iming janji, itu semua tidak dibenarkan dan tidak akan dibiarkan itu terjadi. Kalau misalnya teman-teman yang udah lulus nih Bu, kan mereka memiliki kampus sendiri Bu. Ya. Kampusnya di mana Bu? Kampus kita untuk kampus pengayoman itu ada di 2 tempat ya sementara ini. Ada yang di Cinere, ada juga yang di Tangerang. Ya. Ada 2. Iya, tetapi untuk asramanya sementara belum ada asrama yang menampung semua angkatan, karena sekarang kan satu angkatan sampai 300 orang ya. Banyak. Dan itu 4 tahun masa pendidikannya. Dan memang ke depan rencananya sekolah akan ditingkatkan menjadi sekolah tinggi ya, sekolah tinggi pengayoman, di mana nanti ada jurusan-jurusan lain selain daripada pemasyarakatan dan keimigrasian. Tapi itu masih
wacana ke depan gitu. Masih banyak yang perlu disusun dan Ya, direncanakan ya Bu masih ya. harus disiapkan lagi. Susah nggak sih Bu pelajaran di sana Bu? Di sana itu materi-materi materi kuliahnya itu tentu terkait atau relevan dengan bidang tugasnya ya, seperti keimigrasian dan pemasyarakatan. Tetapi sepanjang proses pendidikan ya itu ada juga latihan-latihan fisik. Di sana juga ada ada fasilitas seperti lapangan tenis ya, dan diberikan juga seperti pembinaan kerohanian, dan ada drum band ya, apa tuh drum band ya namanya ya, yang ada musik marching band, ada juga seperti itu. Saya lihat memang pendidikan di sana sangat-sangat mumpuni lah untuk membentuk karakter ya, intelektual dan kualitas diri seorang taruna gitu. Karakter terutama ya Bu? Ya, terutama karakternya, sehingga kalau berada di dalam asrama ya, boarding school gitu kan, kita akan tiap hari bergaul dengan teman-teman kita yang punya visi dan misi yang sama. Tentu ada penguatan di sana untuk motivasi kita ke depan, karena memang berada di sekolah kedinasan seperti itu harus punya motivasi yang kuat, ya kan? Harus kalau punya motivasi yang kuat. Nah, kalau ya, iya, karena kalau disuruh-suruh misalnya karena dipengaruhi orang lain. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang benar homogen ya, lingkungan homogen seperti itu, kita akan mengalami kejenuhan, kita akan mengalami confuse, atau kita mengalami kegamangan. Makanya itu perlu motivasi diri, betul harus dari diri sendiri untuk masuk ke sekolah-sekolah kedinasan seperti ini. Mesti kuat ya. Selain daripada yang tadi saya sampaikan untuk ujian ya, untuk mengikuti seleksi tes tahap demi tahap, justru awalnya dulu harus memahami apa sih yang dikerjakan oleh seorang calon taruna ketika dia mengikuti pendidikan. Harus tahu dulu gitu, atau mau kemana dia setelah atau mau kemana dia selama mengikuti pendidikan tuh, tujuannya arahnya kemana. Paling tidak mereka tahu ya Bu, jenjang karir seperti apa yang akan mereka lalui nantinya. Nah itu yang kemudian nanti waktu wawancara tahap akhir itu akan dipertanyakan. Itu akan dipertanyakan, kamu tahu nggak apa artinya menjadi seorang calon taruna Poltekkip misalnya? Untuk apa sih dia mengikuti pendidikan itu? Mau kemana sih dia? Nah, itu udah ada gambaran seperti itu. Nanti ketika wawancara itu akan muncul pertanyaan itu dari pewawancara. Kamu tahu apa itu Poltekkip? Kamu tahu bahwa lulusan dari Poltekkip itu kemana tujuannya? Mau jadi apa nantinya? Nah, jadi kedepannya mereka harus ada bayangan dulu Pak. Iya, jadi nanti pertanyaannya seperti itu. Maka ketika teman-teman tahu apakah Poltekkip itu, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan misalnya. Nah itu mempelajari tentang apa, gitu. Dan nantinya akan jadi apa lulusan dari Poltekkip itu. Nah itu teman-teman perlu pelajari bahwa lulusan Poltekkip itu jurusannya kemana, kerjanya nanti di bidang apa. Pemasyarakatan itu kan ada 5 ya saat ini. Teman-teman juga harus tahu landasan dasar pelaksanaan tugas pemasyarakatan itu undang-undangnya apa. Undang-undang pemasyarakatan, ya kan? Nah, undang-undang peradilan anak, ya kan? Pelajari nah, berarti juga undang-undang. Iya. Jadi nanti teman-teman tahu mau kerjanya sebagai apa nanti di sana. Lulus dari itu, tugasnya apa. Ya. Nah, jadi kita lebih baik sebelum start masuk kita udah tahu dulu apa yang ada di dalam lingkungan itu. Jangan nanti yang seperti tadi saya bilang, kita motivasi harus kuat, harus dari diri sendiri. Karena di tengah perjalanan jangan sampai muncul pertanyaan, loh kok begini yang saya jalani seperti itu. Ya, berbeda dari bayangan, berbeda dari harapan, akhirnya kehilangan motivasi. Ya. Akhirnya jadi terpaksa menjalani 4 tahun, bukan waktu yang singkat ya. Iya. Terima kasih Ibu atas wawasan yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semua
bekal bagi teman-teman untuk menghadapi tes demi tes, tahapan demi tahapan, dan bisa menuju jalan kesuksesan dengan mulus dan lancar ya Bu. Betul. Jika teman-teman ingin membagikan pengalaman ataupun ingin bertanya mengenai seleksi Poltekkip dan Poltekkip ini, kalian bisa langsung menghubungi @kumhamlampung di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube kita. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share konten-konten kita. Jangan ragu dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Kami pasti. Kami pasti.